Kami mempersembahkan renungan santapan rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Markus pasal yang ke-7, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-13. Markus pasal yang ke-7, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-13. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, 'Hormatilah ayahmu dan ibumu,' dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, 'Apa yang ada padaku, yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah,' maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Ayat Mas renungan hari ini terambil dari Markus pasal yang ke-7, ayat yang ke-8. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Renungan hari ini berjudul Yang Benar-Benar Dibutuhkan, ditulis oleh Katara Payton. Sahabat ODB, ketika memasak, seorang ibu muda memotong daging sapinya menjadi 2, lalu memasukkannya ke dalam sebuah panci besar. Suaminya bertanya, mengapa ia memotong dagingnya menjadi 2? Lalu istrinya menjawab, karena begitulah ibuku melakukannya. Namun pertanyaan suaminya mengusik keingintahuan wanita itu. Jadi ia menanyakan kepada ibunya tentang tradisi itu. Ia sangat terkejut ketika mengetahui bahwa ibunya memotong daging sapi menjadi 2 agar muat dalam panci kecil miliknya. Namun karena wanita itu sendiri mempunyai beberapa panci besar, sebenarnya ia tidak perlu memotong daging tersebut. Banyak tradisi terbentuk karena suatu kebutuhan pada masa tertentu, tetapi kemudian terus dipertahankan tanpa dipertanyakan, sampai menjadi begitulah cara kita melakukannya. Maka tidak heran bagi seseorang untuk tetap memegang tradisi manusia seperti yang dilakukan orang Farisi pada zaman mereka. Markus pasal yang ke-7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Perhatian mereka teralihkan oleh suatu tindakan yang tampaknya melanggar salah satu aturan keagamaan yang mereka pegang. Yesus berkata kepada orang Farisi, "Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus menyingkapkan bahwa tradisi tidak pernah boleh menggantikan hikmat kitab suci. Jika seseorang tulus dan ingin sungguh-sungguh mengikut Allah, ia harus berfokus pada sikap hati dan bukan pada perbuatan lahiriah. Jadi sangat baik untuk secara konsisten mengevaluasi tradisi-tradisi yang kita yakini dan ikuti dengan ketat. Hal-hal yang telah dinyatakan Allah sebagai yang benar-benar dibutuhkan harus selalu diutamakan di atas tradisi. Sahabat ODB, tradisi apa saja yang selama ini Anda pegang teguh? Apakah tradisi-tradisi tersebut sesuai dengan kebenaran yang dinyatakan dalam kitab suci? Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, tolonglah aku untuk tekun mengikuti perintah-Mu dan melepaskan tradisi apapun yang berlawanan dengan kitab suci. Amin.